Salam saudara-saudara, salam dahsyat di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara-saudara kekasih, saya rindu lagi untuk berbagi kasih di dalam kita mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan Yeshua Yudhe Vavhe, pencipta langit bumi dan segala isinya. Syukur ya Bapa, Kau memberikan berkat bagi kami saat ini, untuk kami boleh mengenal kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus-Mu menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih dekat, lebih mengenal Engkau, dan lebih mengetahui jalan-jalan kebenaran-Mu. Syukur Bapa, Kau ada bersama kami saat ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara kekasih, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Mari kita baca bersama. Yohanes 11 ayat 25-26. Yesua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang kekasih, jadi saat ini kita akan sharing di dalam firman Tuhan tentang kebangkitan orang mati. Saudara, sebagai tema firman Tuhan saat ini adalah Yesua kebangkitan dan hidup. Itulah yang menjadi judul atau tema kita saat ini. Yesua kebangkitan dan hidup. Saudara yang kekasih, saya percaya kita semua sudah mengenal akan firman ini bagi orang-orang kalangan Kristen. Mereka semua sudah mengenal akan firman ini. Tapi saudara yang kekasih, kalau saat ini firman Tuhan kita mau menerima akan rahasia-rahasia kebenarannya, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, berbicara tentang kebangkitan orang mati. Saudara, itu semua tidak lepas dari hidup dan matinya setiap manusia di muka bumi ini. Karena kita semua mengetahui manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam kegelapan. Sehingga saudara yang kekasih, kejatuhan manusia sejak dari
Adam dan Hawa, maka kematian itu telah terjadi dan terjadi sampai sekarang ini. Kematian itu terjadi di mana-mana, saudara kekasih. Dan kita manusia yang sudah berdosa, yang sudah hilang kemuliaan di hadapan Tuhan, maka saudara, kita diperhadapkan dengan kehidupan ataupun kematian. Saudara, firman Tuhan telah menyatakan sejak dari zaman dahulu, ketika Musa menyatakan kepada Israel bahwa manusia hidup dan juga akan mati. Itulah sebabnya manusia diberi pilihan. Manusia diberi akan hak pilih mau hidup atau mau mati. Mari kita mau baca di dalam Ulangan 30 ayat 15-16. Ulangan 30 ayat 15-16. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16, yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yud-He Vav-He Elohimu, untuk berjalan di dalam jalan-jalannya, dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan peraturan-peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Saudara yang kekasih, jadi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita akan mati dalam kesia-siaan. Saudara kekasih, itulah sebabnya Tuhan berfirman supaya kita, apabila kita ingin hidup kekal, kita harus menuruti perintahnya. Kita harus percaya hanya kepadanya, saudara kekasih. Kita harus berimankan Tuhan satu-satunya, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, saudara kekasih. Dialah Tuhan yang mempunyai kehidupan. Dialah yang berkuasa atas kehidupan, saudara. Jadi kita hanya berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan untuk hidup di dalam berkat dan keberuntungan. Saudara-saudara, jikalau kita meninggalkan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah Yud-He Vav-He, saudara yang kekasih, maka Dia akan membiarkan kita. Dia akan meninggalkan kita, saudara yang kekasih. Dialah yang mempunyai kehidupan. Saudara-saudara, mari kita mau mengasihi Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Karena Dialah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi nama Yesus adalah nama kekal. Jadi Tuhan yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub
Dialah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa Abraham, Ishak dan Yakub, mereka semua adalah menerima kehidupan daripada Bapa. Sebab kalau kita membaca di dalam Markus pasal 12 ayat 26-27, mari kita baca. Dan berkenaan dengan orang-orang mati, bahwa mereka dibangkitkan. Tidakkah kamu membaca di dalam kitab Musa, ketika Elohim berbicara kepadanya di semak duri dengan mengatakan, Akulah Elohim Abraham dan Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Dan Dia bukanlah Elohim orang-orang mati, melainkan Elohim dari mereka yang hidup. Saudara yang kekasih, jadi kamu benar-benar tersesat. Ini saudara yang kekasih adalah firman ketika orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ketika orang Saduki yang menolak atau tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sehingga saudara yang kekasih, mereka mencobai Tuhan Yesua tentang ketujuh laki-laki kakak beradik yang mengawini seorang perempuan yang kesemuanya itu tidak membuahkan keturunan atau anak. Dan saudara, di sini Tuhan Yesua menjelaskan bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dialah Tuhan orang hidup, saudara. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, mereka adalah orang yang hidup, orang yang menerima berkat kehidupan kekal, saudara yang kekasih. Jadi kita percaya sungguh-sungguh bahwa kebangkitan itu ada. Dan kebangkitan itu pasti akan kita terima apabila kita percaya kepada Tuhan kita Yesua Yud-He Vav-He. Karena dialah yang menyatakan, dialah yang sudah berfirman ketika dia ada di dalam dunia menjadi serupa dengan manusia. Dia berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara yang kekasih, jadi kita harus percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Karena saya percaya, saudara, sebagaimana Tuhan nyatakan, dialah Tuhannya perjanjian lama, perjanjian baru. Dialah Tuhan satu-satunya, namanya Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, di luar nama ini, tadi Tuhan menyatakan, kamu sesat, saudara. Jadi di dalam nama Bapa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, yaitu Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka kita akan menerima kehidupan. Kita akan menerima kebangkitan, saudara yang kekasih. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan kita dari kuasa maut.
Hanya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He yang dapat membangkitkan kita dari kematian. Saudara yang kekasih. Jadi marilah di dalam kehidupan ini kita setiap saat diperhadapkan dengan segala ancaman-ancaman kuasa kegelapan, kuasa maut, yang semua ini terjadi, saudara yang kekasih, karena pekerjaan kuasa kegelapan. Karena iblis dia dengan bekerja keras untuk menghalangi manusia dari kehidupan yang kekal. Iblis dia berusaha sedapat mungkin supaya manusia tidak akan selamat. Saudara yang kekasih, iblis adalah penebar maut. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 dia berkata demikian. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi saudara yang kekasih, kita menyadari bahwa kita diperhadapkan dengan hidup dan mati. Kita diperhadapkan dengan segala kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan yang mau dan senantiasa mau menyesatkan, mencuri, membunuh, membinasakan, mendakwa orang-orang di hadapan Bapa di sorga. Jadi saudara yang kekasih, kita harus menyadari semua ini, saudara yang kekasih. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak bisa berkuasa atas kematian manusia, saudara yang kekasih. Karena manusia sudah berdosa dan sudah melawan atau meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Manusia telah hidup di dalam kedagingan, di dalam dosa yang melawan Tuhan, saudara yang kekasih. Tapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan, saudara-saudara, supaya manusia sadar insaf, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mencari akan kebenaran, mencari akan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Sebab saudara-saudara yang kekasih, kita percaya dalam Tuhan Yesus HaMasiah kita akan menerima kehidupan yang berkelimpahan di dunia ini sampai ke surga. Itulah rencana Elohim bagi kita. Dia datang, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dan semua itu terjadi demi untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang kekasih, hanya dengan percaya, mengakui Tuhan Yesua Yud-He Vav-He di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan Tuhan sendiri akan memelihara, memberkati kita, menjaga kita, membela kita dari kuasa kegelapan, dari setan yang senantiasa berusaha untuk mau membinasakan kita, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi kita percaya, saudara, iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dihancurkan. Sebagaimana, saudara yang kekasih, ular tua itu telah diremukkan kepalanya. Demikianlah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He telah mengalahkan setan. Dan saudara yang kekasih, apabila kita percaya
di dalam Tuhan Yesus Hamasiah, maka kita akan terlepas, bebas dari segala kuasa kegelapan. Iblis tidak akan berhak bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Sebab saudara yang kekasih, kita percaya bahwa hanya di dalam Dia adalah kehidupan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran. Hanya di dalam Tuhan Yesus Yudhe Vavhe ada kebangkitan hidup. Dan tidak di dalam nama lain, saudara yang kekasih. Mari, karena Dialah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan namanya kudus dan kekal selama-lamanya. Dan tidak boleh diganti dengan nama lain. Saudara yang kekasih, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Apabila kita percaya di dalam nama ini, nama yang menjadi kasih karunia yang telah diberikan kepada manusia sebagai pengharapan di dalam kehidupan keselamatan kita, saudara kekasih. Maka Tuhan Yesus Yudhe Vavhe, Dia telah meniadakan maut. Dia telah menghancurkan setan. Dia telah membebaskan. Dia memberikan kemerdekaan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih. Jadi karena kita percaya ketika Dia bangkit dari kematian. Nah, ketika Dia bangkit dan saudara, Dia berfirman bahwa Dialah yang berkuasa atas surga dan bumi. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Di dalam Matius 28 ayat 18, dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi saudara yang kekasih, segala otoritas di surga dan di bumi ada di tangan Tuhan Bapa kita. Dialah Tuhan Yesus Yudhe Vavhe. Jadi inilah satu pengharapan iman kita. Apabila kita percaya, saudara, di dalam nama ini, maka Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, Dia akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Dia akan membangkitkan kita. Karena Dialah yang maha kuasa. Karena kita tahu Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah firman yang maha kuasa. Jadi saudara yang kekasih, kita harus percaya di dalam nama yang kudus ini. Karena saudara yang kekasih, di dalam nama lain Tuhan katakan apa, saudara? Dia tidak mengenal nama lain. Karena namanya satu-satunya kekal selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam Zakaria 14 ayat 9. Dialah Tuhan satu-satunya dan namanya satu-satunya kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Yudhe Vavhe. Sebagaimana juga Dia menyatakan namanya kepada Musa. Dialah Yudhe Vavhe, kekal selama-lamanya, dari generasi ke generasi. Saudara yang kekasih,
Jadi Tuhan tidak berubah, namanya tidak berubah. Namanya kekal, namanya kudus, dan namanya maha kuasa. Dan di dalam nama ini, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dihancurkan. Di dalam nama Yesua, maut telah ditiadakan, saudara yang kekasih. Jadi, mari kita percaya kepada Tuhan kita yang maha kuasa. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang punya kehidupan. Itulah sebabnya dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali dengan aku. Saudara yang kekasih, kecuali di dalam Dia, di dalam namanya yang benar, yang kudus dan maha kuasa ini, kita akan beroleh kasih karunia. Saudara yang kekasih, Tuhan sangat menjaga akan kekudusan namanya. Saudara, sebagaimana kita boleh baca di dalam Yeskiel 39 ayat 7, Tuhan tidak lagi membiarkan namanya dinajiskan. Saudara-saudara, jadi Tuhan sangat menjaga, mengkuduskan namanya. Itulah sebabnya dia katakan dia tidak memberi kemuliaan, kepujian namanya kepada yang lain, kepada berhala-berhala. Saudara, karena kita percaya, kita tahu semua berhala itu adalah kebencian di hadapan Tuhan. Karena semua berhala itu adalah memuliakan setan. Berhala itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa setan yang mengikat, yang membutakan akan mata hati orang-orang yang senantiasa digiring pada kebinasaan. Jadi saudara yang kekasih, mari. Tuhan tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh setan. Tuhan tidak akan membiarkan kita Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam segala kuasa kegelapan. Karena saudara yang kekasih, adapun keselamatan hanya di dalam Tuhan kita, Yesua Yudhe Vavhe. Karena kasih-Nya, Dia telah mati di Bukit Golgota supaya kita diselamatkan, dibebaskan daripada segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk maut, kutuk neraka. Tapi saudara, Tuhan mau dan sangat menghendaki supaya kita kembali kepada namanya yang kudus ini. Mari kita percaya menyembah di dalam nama yang maha kuasa ini, yang telah dinyatakan mulai dari bangsa Israel, saudara yang kekasih. Dan Dia telah datang di dalam nama yang penuh kemuliaan ini. Dan nama ini akan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama ini kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi saudara yang kekasih, percayalah di dalam nama Tuhan Yesua Yudhe Vavhe. Maka saudara yang kekasih, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menghidupkan kita. Dia akan membawa kita sampai di surga. Saudara, kalau kita tidak percaya kepadanya, saudara, tidak percaya di dalam nama kudusnya, saudara yang kekasih, kita akan binasa. Kita akan ditolak oleh Tuhan. Dan kita tidak akan diselamatkan. Saudara, jadi marilah hari-hari ini, kalau kita melihat kematian terjadi di mana-mana, saudara, di seluruh muka bumi ini, mari kita sadar, mari kita instap dan kita mau cari akan
kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita mau cari Dia yang punya kehidupan. Kita mau cari Dia yang menyelamatkan kita. Kita mau cari Dia yang menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe, saudara kekasih. Karena Dialah yang akan membebaskan kita dari kuasa kematian. Hanya Tuhan Yesua yang berkuasa membebaskan kita dari kuasa kematian, saudara kekasih. Sebab kita tahu apa itu kuasa kematian. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 dikatakan, tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak berdaya apa-apa sebagai manusia. Saudara, kecuali kita harus kembali kepada Tuhan yang punya nafas kehidupan. Kita percaya kepadanya. Percayakah engkau, kata Tuhan? Percayakah engkau kepada Tuhan Yesua bahwa Dialah yang akan membangkitkan engkau pada hari kebangkitan. Haleluya, saudara. Inilah pengharapan bagi manusia. Di luar Tuhan Yesua HaMasiah, kita tidak akan bangkit pertama, saudara yang kekasih. Jadi marilah kita ada di dalam satu pilihan hari-hari ini. Apabila kita mau hidup, apabila kita mau diberkati, apabila kita mau diselamatkan, apabila kita mau bangkit dalam kebangkitan kedatangannya, mari kita percaya di dalam nama ini. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe, Dialah yang sudah berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, tidak ada siapapun, bahkan tidak ada manusia apapun yang dapat menjamin kebangkitan kepada manusia, kecuali Tuhan sendiri, kecuali Dia pencipta langit dan bumi, kecuali Dia yang awal dan yang akhir, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Hanya Dialah yang berkuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Saudara yang kekasih, jadi mari hari-hari ini supaya kita buka hati pikiran kita kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita berharap. Karena kita manusia berdosa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika manusia mati, saudara, kemanakah dia? Kita boleh baca di dalam Ayub 14 ayat 5 dan 10. Adapun kehidupan manusia, adapun hari-hari kehidupan manusia telah ditentukan oleh Tuhan, dan bulan-bulan ada di dalam tangannya. Bahkan saudara yang kekasih, dikatakan bahwa ketika waktu kematian itu datang, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kekasih, kita juga boleh baca di dalam Mazmur 90 ayat 3. Ketika Tuhan memanggil manusia, kembalilah anak manusia kepada debu, maka terjadilah, maka manusia matilah. Dan itu saudara yang kekasih, hari-hari ini mari kita mencari akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia sendiri yang sudah berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun sudah mati, akan Dia bangkitkan, saudara kekasih. Inilah satu pengharapan yang sangat berarti bagi kita manusia.
Saudara yang kekasih, di dalam dunia ini kita boleh meraih segala macam kekayaan, kemuliaan dunia dan segala macam. Tapi setelah manusia meninggal, dia tidak berdaya apa-apa, saudara yang kekasih. Tetapi ketika kita percaya di dalam Tuhan kita, ialah Tuhan kebangkitan dan hidup, dialah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, maka kita ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam pengharapan. Jadi kematian manusia, saudara, ada dua hal. Ada yang mati di dalam dosa, dan ada yang mati di dalam kasih karunia. Orang yang mati di dalam dosa karena perbuatannya yang jahat, perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatannya yang menyembah ilah-ilah lain, perbuatannya yang senantiasa memuliakan nama-nama lain. Saudara yang kekasih, itu adalah orang yang mati di dalam dosa. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberikan jalan kepada kita, biar kita mau mati di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita ada pengampunan dosa. Di dalam kasih karunia kita ada di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jadi marilah supaya kita tidak hidup sia-sia, tetapi mari kita mau mati di dalam kasih karunia. Dialah di dalam Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Kita mengingat semua bahwa di dalam Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, saudara yang kekasih, bahwa berharga di matanya orang-orang yang mati yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jadi marilah sebagai ayat penutup, saudara yang kekasih, dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 6, mari kita baca. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun damai. Inilah saudara kekasih pengharapan yang Tuhan nyatakan, ya. Apabila kita percaya kepadanya, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, ketika kita mati, kita tidak turun ke alam maut, tetapi kita akan naik ke surga. Kita akan dibawa ke Firdaus. Saudara, inilah kemenangan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Ketika mereka mati, mereka bukan ke alam maut, tapi mereka ke Firdaus, saudara yang kekasih. Jadi ada perbedaan. Orang yang tidak percaya kepada nama Tuhan Yeshua Hamasya, Yeshua Yud-He Vav-He, dia akan turun ke alam maut dan tidak akan ke Firdaus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, dialah yang akan menerima kebangkitan pertama ini. Saudara, inilah rahasia firman. Inilah rahasia yang Tuhan nyatakan kepada saya, bahwa sesungguhnya hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He yang ketika mati dibawa ke surga, dan ketika dia datang kedua kali, mereka lah yang akan dibangkitkan, menerima kebangkitan pertama.
Inilah firman, inilah rahasia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita terima, percaya di dalam nama kudus ini. Nama yang kekal selama-lamanya. Dan Tuhan tidak mengenal nama lain, saudara kekasih. Hanya di dalam nama ini satu-satunya kita akan menerima kebangkitan pertama. Jadi mari kita percaya, buka hati pikiran kita. Biar kita sadar dan insaf, saudara, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He manusia akan menerima kebangkitan pertama. Masuk dalam 1000 tahun damai. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesua. 1000 tahun damai. Setelah 1000 tahun damai, baru orang-orang yang mati di dalam alam maut, baru mereka masuk di dalam kebangkitan penghakiman. Jadi saudara, mari kita jangan bodoh hari-hari ini. Mari kita jangan merasa sudah benar. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan yang membenarkan kita, bukan manusia, saudara kekasih. Jadi percayalah di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Maka engkau akan dibangkitkan pada hari kedatangannya yang kedua kali. Dan orang yang tidak percaya di dalam nama ini tidak akan dibangkitkan. Inilah rahasia yang Tuhan nyatakan. Jadi kiranya saudara membuka hati dan pikiran dan percayalah di dalam nama ini. Percayakah engkau akan nama ini? Saudara, Tuhan tidak akan mempermalukanmu. Terima kasih, saudara-saudara kekasih. Saya percaya Tuhan memberkati kita saat ini. Dia telah menyatakan rahasia kebenaran ini. Bahwa hanya di dalam nama kudusnya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, orang-orang percaya kepadanya akan bangkit pada hari kedatangan yang kedua kali. Dan memerintah bersama dia 1000 tahun damai. Saudara yang kekasih, itulah kebenaran. Itulah yang dinyatakan Tuhan. Jadi marilah, apabila Anda tidak percaya di dalam nama ini, dia akan menolak Anda. Dan engkau tidak dibawa ke Firdaus, tapi engkau akan turun ke alam maut. Jadi mari saudara yang kekasih, supaya kita benar-benar orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan membenarkan diri sendiri. Terima kasih saudara yang kekasih. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita saat ini. Saudara, sebelum kita menutup akan pekerjaan ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Barang siapa yang orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam berbeban berat dan segala macam tanggungan dan penderitaan. Mari, bagi orang-orang sakit, biar taruhkan tanganmu di mana tempat di mana sakit itu. Dan mari kita berdoa dengan percaya, saudara kekasih, bahwa di dalam Tuhan Yesua, dialah yang telah membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Dialah Tuhan yang menjamin kehidupan kita baik di bumi dan di surga. Mari kita akan berdoa, saudara yang kekasih. Terpujilah Bapa Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Kalau Tuhan satu-satunya yang